Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan waktu sudah menunjukkan malam hari, dan di malam itu nampaknya Qintian sedang mempraktekkan cara memasak air menggunakan batu yang dipanaskan dan dimasukkan ke dalam tempurung kelapa. Sembari itu dia pun akan meminumnya dan bergumam, meski air menjadi sedikit kotor karena abu di atas batu, namun selama airnya mendidih tidak perlu khawatir dengan bakteri atau sejenisnya. Harus kuakui permen mint adalah yang terbaik untuk membuatmu lebih sadar. Namun di saat Qintian sedang menikmati air hangatnya itu, tiba-tiba saja Yelin yang tertidur nampak bergurau, yang sontak hal itu pun membuat Qintian menjadi cukup terkejut. Qintian yang terus memperhatikan Yelin, dia pun lanjut bergumam, "Kupikir Yelin kuat dan optimis, tapi sepertinya aku salah. Optimisme yang ditunjukkan oleh Yelin tidak lain adalah cangkang rapuh yang didukung oleh kesedihan dan kegembiraan. Tampaknya kecelakaan kapal telah jauh melebihi toleransi psikologis Yelin. Demi perlindungan diri, Yelin melakukan self-hypnosis. Dalam alam bawah sadarnya, Yelin terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dalam seminggu setelah kecelakaan itu akan ada tim SAR yang datang. Keyakinan ini yang mendukungnya dan membuatnya berharap dan bekerja keras untuk hidup. Jika 7 hari kemudian tim SAR tidak menemukan tempat ini, kepercayaan Yelin akan runtuh dan sangat mungkin dia akan kehilangan minat untuk bertahan hidup. Belum saatnya memikirkan hal itu, yang harus kupikirkan saat ini adalah suplai makanan. Mari kita lihat apa saja yang bisa kutukarkan di mall point. Poinku 2000 dan bisa ditukarkan dengan buku pertolongan pertama, info hewan liar, dan ensiklopedia kerajinan. Dilihat dari namanya, ketiga buku ini sangat membantu di alam liar, namun poinku hanya cukup untuk menembus salah satunya. Sial, aku seperti anak kecil yang ingin semuanya. Saat ini alat-alat produksi di pulau ini sangat minim. Dilihat dari namanya, seharusnya berfungsi untuk pengerjaan berbagai alat. Jadi biar ku beli dulu ensiklopedia ini. Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkanlah Qintian yang memilih buku itu. Dan dengan sangat cepatnya berbagai keterampilan masuk ke dalam pikirannya. Dan sembari berkeringat dia pun lanjut bergumam, seperti yang diharapkan, isi buku ini cukup mengesankan. Jika bisa membuat semua item di dalamnya bukan hanya sebulan tapi bertahun-tahun, hidup di sini pun tidak akan masalah. Namun di saat Qintian sedang dalam keadaan bingungnya, tiba-tiba saja muncul jendela notif di hadapannya. Roulette secara acak mendapatkan barang atau keterampilan bernilai tinggi, dan setiap undian menghabiskan 1000 poin. Semakin tinggi nilai keberuntungannya, semakin tinggi kemungkinan hadiah langka tersebut. Host menyelesaikan penukaran poin untuk pertama kalinya dan mendapatkan kesempatan undian gratis. Melihat hal itu, Qintian pun menyeringai sembari berkata, kesempatan gacha gratis ya, ini mantap. Pertama menangkap kepiting, kedua menangkap ikan untuk menyelesaikan tugas, lalu sekarang memiliki kesempatan gratis untuk memenangkan lotre senilai 1000 poin. Aku sangat beruntung hari ini. Tidak ada ruang kosong pada roda roulette, itu artinya kesempatan menangnya adalah 100%. Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkanlah Qintian yang mulai memutar roulette yang ada di hadapannya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah roulette itu sudah berhenti dan Qintian mendapatkan sebuah hadiah yang nampaknya itu membuat Qintian menjadi bersemangat sembari berkata, "Bagus, talenta-talenta ini sudah pernah terlihat di mall-mall sebelumnya. Mereka bernilai puluhan ribu poin. Aku memenangkan hadiah pertama." Namun tiba-tiba saja jendela notif muncul di hadapannya. Apa host ingin mengalaminya? Sontak hal itu pun membuat Qintian menjadi bertanya-tanya, mengalaminya, pengalaman apa? Namun tiba-tiba saja muncullah jendela notif lain di hadapan Qintian yang memberikannya pilihan pakai atau simpan. Melihat hal itu membuat Qintian menjadi merasa sedikit pesimis sembari berkata, "Sudah kuduga, meski pai jatuh dari langit itu tidak akan mengenaiku. Sistem ini tidak jauh berbeda dengan game-game yang kumainkan sebelumnya. Lupakan saja apapun itu, yang penting gratis." Dan setelah itu Kinishin pun beralih keesokan harinya. Diperlihatkanlah Yelin yang baru bangun tidur, namun dia terkejut tidak melihat Qintian yang berada di sekitarnya. Jadi dia mencoba memanggilnya. Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Qintian sudah kembali ke camp dengan membawa beberapa ekor ikan.
Nampaknya itu adalah hasil tangkapan dari perangkap yang ia pasang sebelumnya. Melihat hal itu, Yelin pun berkata, "Lain kali sebelum pergi beritahu aku dulu." Namun Kintian menjawab, "Mana mungkin aku membangunkanmu yang sedang tertidur pulas. Baiklah, aku akan berhati-hati lain kali." Dan lanjut setelah itu mereka memanggang ikan yang dibawa oleh Kintian sebelumnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Yelin yang berdiri sembari berkata kepada Kintian, "Aku mau pergi sebentar, jangan pergi ke sungai sampai aku kembali ya." Mendengarkan hal itu, Kintian pun menanyakan, "Kenapa?" "Oh, ingatlah untuk menguburnya dan jangan meninggalkan bau apapun." Yelin yang mendapatkan tanggapan itu, di sini dia tiba-tiba emosi sembari berkata, "Mengubur apaan? Aku mau mandi tahu." Dan lanjut kini diperlihatkan Kintian yang bergumam, "Ternyata mandi, sepertinya aku benar-benar tidak peka. Para gadis memang suka kebersihan, akan tetapi sejak kita datang ke sini, kita belum pernah mandi karena sibuk untuk bertahan hidup. Ini tidak mudah, dia sudah bersabar sejauh ini. By the way, kapan terakhir kali aku mandi ya? Haruskah aku juga mandi? Lupakan, makanan hari ini saja belum siap." Dan setelah memikirkan semua hal itu, tiba-tiba saja Kintian berteriak ke arah Yelin, "Aku akan mencari makanan di sekitarmu, beritahu aku jika sudah selesai, oke?" Dan setelahnya kini diperlihatkan Kintian yang nampaknya mendapatkan sebuah jackpot, yang dimana diketahui dia mendapatkan sebuah jamur yang tumbuh di pohon. Dan di saat Kintian melihat jamur itu, jendela notif pun muncul. Clopenhoof fungus berbentuk tapal kuda tanpa gagang, mampu hidup abadi, lahir di batang kayu atau tumpukan kayu yang bertumpuk, tidak bisa dimakan, mampu terbakar berjam-jam sehingga bisa digunakan sebagai penyulut api. Melihat hal itu, Kintian pun berkata dalam hatinya, "Sepertinya aku beruntung hari ini mendapatkan barang berguna." Tidak lama setelah keluar, jamur ini mengingatkanku bahwa aku bisa menemukan jamur lain untuk dimakan. Selain itu, dengan adanya sistem, aku tidak perlu khawatir setelah memakan jamur beracun. Sumber daya di dekat camp ternyata juga sangat kaya. Aku juga menemui banyak buah-buahan di sekitarnya. Sayangnya buah-buahan itu di luar cakupan flora misteriku dan tidak mungkin menilai apakah itu bisa dimakan atau tidak. Tapi di saat Kintian terus mencari buah-buahan yang berada di sekitarnya, tiba-tiba saja seekor kelinci melintas di hadapannya. Melihat hal itu, Kintian pun berkata dalam hatinya, kecepatan kelinci bisa mencapai 70 km per jam dan sangat sulit untuk mengejarnya. Apalagi memukulnya menggunakan kapak batu, itu terlalu sulit. Tetapi nampaknya di sini Kintian tidak ingin menyerah begitu saja. Tanpa ragu-ragu dia melemparkan kapak batunya tepat menuju ke arah si kelinci. Tapi sepertinya respon dari kelinci itu sangatlah cepat. Dia mampu menghindari serangan yang dilancarkan oleh Kintian sebelumnya. Dan dengan sangat cepat kelinci itu langsung berlari sejauh mungkin meninggalkan tempat Kintian. Yang sontak kali itu pun membuat Kintian menjadi merasa pesimis sembari berkata, "Dia lolos. Sudah lama sejak aku keluar. Yelin seharusnya sudah selesai mandi. Saatnya aku kembali dan membagi tugas hari ini." Tapi di saat yang bersamaan nampaknya Kintian sudah tersesat. Dia tidak mengetahui di mana arah campnya berada. Tetapi untungnya embun pagi di pagi itu sangatlah tebal, jadi jejak kaki Kintian masih tertinggal, sehingga jejak itu yang dia gunakan untuk kembali ke camp. Namun setelah sampai di camp, nampaknya Yelin belum pulang ke camp. Jadi Kintian pun berkata, "Apakah para wanita memang selalu lama saat mandi?" Namun tiba-tiba saja terdengarlah suara yang berteriak, dan nampaknya suara itu berasal dari Yelin. Yang sontak kali itu pun membuat Kintian berlari sekencang-kencangnya tepat menuju ke arah sungai. Dan sembari itu Kintian pun berteriak, "Ada apa? Apa kau baik-baik saja?" Mendengarkan hal itu, Yelin pun berkata, "Tolong, ular, ada ular di sini." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Kintian yang langsung masuk ke dalam sungai untuk menangkap ular yang menuju ke arah Yelin sebelumnya. Tapi di saat Kintian sudah menangkap ular itu, ternyata itu bukanlah ular, tetapi itu hanyalah seekor belut. Melihat hal itu, Yelin yang masih bugil dan menutupi dua gunung kembarnya berkata, "Apa? Itu hanya belut." Dan muncullah jendela notif di hadapan Kintian. Monopetrus albus, juga dikenal sebagai belut sawah, yang memiliki tubuh yang ramping dan bentuk seperti ular, panjang hingga 1 meter, badannya membulat di depan dan rata di samping, serta ekornya tipis. Permukaan tubuh dilindungi oleh mukosa yang licin, tidak bersisik.
berwarna coklat kekuningan, sedikit duri dan daging buah yang tebal, serta nikmat. Mereka sering ditemui di sawah, sungai kecil, kolam kanal, danau, dan tempat lainnya. Dan setelah itu lanjutlah Qin Tian berkata kepada Ye Lin, "Ya, belut sawah tidak beracun, tetapi kemampuan untuk mengebor lubang sangatlah kuat." Mendengarkan hal itu, Ye Lin pun nampak protes dan berkata, "Apanya yang mengebor? Cepat pergi dari sini." Dan tidak lama setelahnya, Qin Tian sudah menjauh dari area sungai. Sembari membawa belut, dia pun bergumam, "Sebaiknya aku menunggunya di sini untuk berjaga-jaga. Sebelumnya aku khawatir soal makanan hari ini, tapi sekarang tidak lagi. Tapi belut sawah ini terlalu besar. Dilihat sekilas sekitar 1,5 meter. Apa karena lingkungan alam di pulau terpencil ini sangatlah bagus?" Namun tidak lama setelahnya muncullah Ye Lin tepat di belakang dari Qin Tian yang bergumam, "Apa dia melihat tubuhku yang mulus tadi? Itu memalukan sekali." Menyadari hal itu, Qin Tian pun berkata kepada Ye Lin, "Apa kau sudah selesai?" Dan lanjutlah Ye Lin berkata, "Begitulah, mungkinkah dia menungguku di sini untuk berjaga-jaga?" Namun tiba-tiba saja Ye Lin berkata kepada Qin Tian, "Hei, hentikan tatapanmu." Mendengarkan hal itu, dengan wajah yang sedikit memerah, lanjutlah Qin Tian berkata, "Maaf, tapi kamu terlihat cantik." Yang sontak perkataan itu membuat wajah dari Ye Lin kini mulai memerah, dan saking malunya dia mencoba menghindar bertatapan dengan Qin Tian. Sembari itu dia berkata kepada Qin Tian, "Aku duluan ke camp." Dan lanjut dia bergumam, "Ye Lin, kau ini kenapa? Tidak kamu pernah mendengar pujian indah dari begitu banyak pelamar di sekolah? Bagaimana bisa kamu sebahagia ini saat mendengar kalimat sederhana itu?" Dan beralih ke sisi Qin Tian yang tersenyum sembari bergumam, "Ya, aku tak bisa menyangka akan berkata seperti itu." Dan sembari melepaskan bajunya, lanjutlah Qin Tian bergumam, "Meski belut sawah bukan hewan yang suka berkelompok, namun ia tidak hidup sendiri di dalam air. Lihat caraku menangkap yang lainnya." Dan lanjutlah diperlihatkan Qin Tian yang membuat sebuah selokan di pinggir sungai. Dan lanjut dia bergumam, "Belut akan membuat lubang di tanah lembab dekat air sebagai sarang. Jika dicari dengan seksama, kau pasti akan menemukannya." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Qin Tian yang nampak mendapatkan beberapa lubang yang ia maksud. Namun sepertinya hal itu tidak membuat Qin Tian menjadi lengah. Dia pun lanjut bergumam, "Sarang belut sawah umumnya memiliki 2 pintu, satu ke atas dan satu ke bawah. Lubang di bawahnya berada di dekat sumber air dan yang di atas untuk bernapas. Sekarang aku akan menutup lubang bawah agar membatasi pergerakannya. Namun kau tidak boleh meraihnya begitu saja. Kau harus tahu bahwa tidak hanya belut sawah yang hidup di sekitar sungai. Ular adalah salah satunya, khususnya ular liar. Meski hidup di dalam lubang, ia tidak membuat lubangnya sendiri. Lubang yang mereka tinggali semuanya dibuat oleh alam, terutama milik belut sawah. Aku jadi ingat saat menangkap ular dari lubang yang kukira belut sewaktu kecil. Syukurlah ular itu tidak berbisa. Musim panas adalah musim kawin belut sawah. Telur yang telah dibuahi mengapung di atas air untuk berkembang. Setelah melakukan ini, amati warnanya di mulut yang sama. Aku tahu di sini. Tapi karena ini mata air, aku hanya bisa menggunakan tali jerami untuk menguji apakah gua itu adalah belut sawah, ular air, atau benda aneh lainnya. Cara penilaiannya sangat sederhana. Hanya belut sawah yang akan tertarik dengan tanaman air. Jika ular air, ia tidak akan langsung menggigit. Tapi sekalipun itu adalah ular air, aku juga akan memakannya. Jangan tanya kenapa, itu karena kita butuh makanan. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Qin Tian yang merasakan bahwa rumput yang ia masukkan ke dalam lubang itu telah digigit. Yang sontak kali itu pun membuat Qin Tian langsung menarik tali rumput itu keluar. Dan nampaknya perkiraannya itu sangatlah benar, karena kini diperlihatkan seekor belut kembali didapatkan oleh Qin Tian. Dan tidak lama setelahnya kini Sin pun beralih ke camp. Diperlihatkanlah Ye Lin yang menyambut kedatangan Qin Tian. Sembari itu dia berkata, "Kamu menangkap yang lainnya? Itu artinya masalah pangan sudah teratasi." Mendengarkan hal itu, Qin Tian pun berkata, "Jangan senang dulu, aku sudah mencari ke seluruh area itu dan hanya menemukan 2 lagi." Dan sembari memperlihatkan belut itu, lanjutlah Qin Tian berkata dalam hatinya, "Ketika belut sawah itu begitu besar sehingga
asupan makanannya harus beberapa kali lipat dari belut sawah biasa di wilayah perairan yang kecil ini. Melahirkan 3 belut sawah saja sudah melebihi batas. Dan lanjut kini diperlihatkan Qintian yang mencoba membuat sesuatu. Melihat hal itu, Yelin pun berkata, bukankah semuanya sudah siap? Kenapa tidak langsung saja? Namun Qintian beralasan bahwa apa yang kamu pikirkan, aku ingin menggunakan metode pengasapan untuk mengeringkan belut dan mensterilkan daging belut menjadi daging asap yang enak untuk disimpan. Dan setelah itu diperlihatkanlah Qintian yang sedang mengasapi belut-belutnya itu. Sembari itu dia bergumam, daging asap rumahan umumnya membutuhkan waktu 1 bulan untuk diawetkan, dikeringkan dan diasapi. Prosesnya rumit agar daging tidak membusuk dalam waktu yang lama. Namun belut ini hanya bisa disimpan 2 atau 3 hari. Jadi pengasapan selama 3 atau 4 jam saja sudah cukup. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Yelin yang mendekat ke arah Qintian sembari berkata, apa ada yang bisa kulakukan? Kau kan selalu sibuk, tapi aku hanya duduk dan berdiam diri saja. Aku merasa malu denganmu. Mendengarkan hal itu, Qintian pun berkata, akan kuajari cara menenun benang. Setelah itu kamu bertanggung jawab atas ketersediaan tali. Mulai besok kita akan membutuhkan lebih banyak lagi. Mendapatkan pernyataan itu, Yelin nampak merasa bersemangat sembari berkata baik. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Yelin yang sudah memulai proses penenunan tali-tali yang dibuat dari kulit kayu. Sembari itu Qintian berkata kepadanya, aku akan ke sungai. Yelin, hangatkan kompor batu dan bersiap untuk makan. Dan tidak lama setelahnya Qinixin pun beralih ke sisi sungai. Diperlihatkanlah Qintian yang sedang mengambil perangkap ikannya. Dan nampaknya lagi-lagi perangkap itu mendapatkan beberapa ekor ikan. Sembari mengambil, Qintian pun bergumam, jebakan ini dimakan 1 kali pada pagi hari dan sore hari. Dan setiap ada 2 atau 3 ekor ikan, ada 5 atau 6 ekor dalam sehari. Tapi ini hanya bisa memenuhi kebutuhan makan 1 orang saja. Jika makan daging belut nasi dalam 2 hari ke depan, ikan yang ada di jebakan bisa dipelihara terlebih dahulu. Dan seharusnya ada lebih dari selusin ikan kecil dalam 2 hari. Jika demikian, Yelin dan saya tidak perlu khawatir tentang makanan selama 3 hari ke depan. Musim semi adalah musim hujan, dan camp sekarang tidak tahan hujan. Setelah hujan turun, kami akan kebingungan. Dan sembari memikirkan hal itu, diperlihatkanlah Qintian yang membuat sebuah kolam di pinggir sungai yang digunakan untuk memelihara ikan-ikan yang ditangkap sebelumnya. Dan sembari itu lanjutlah Qintian bergumam, aku harus memanfaatkan 3 hari ini dengan mencari suplai makanan yang cukup untuk menyempurnakan perkemahan. Dan lalu Qinixin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkanlah Qintian yang sedang memanggang daging belut bersama dengan Yelin. Melihat hal itu, Yelin nampak sudah tidak sabaran sembari dia berkata, apakah sudah siap? Namun di sini Qintian berkata bahwa tunggu sebentar, aku akan menambahkan raspberry sebagai asam agar rasanya lebih nikmat saat dimakan. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Yelin yang memakan daging belut itu dan nampaknya rasanya begitu nikmat. Sembari itu dia bergumam, 2 rasa ekstrim, rasa berasap dan rasa asam raspberry terjalin di ujung lidah, rasanya kaya dan lembut. Keunikan daging belut sawah ini juga mengunci kuat rasanya raspberry. Setiap suapan akan keluar sari buah yang merangsang indera perasa, asam dan juga manis. Ya Tuhan, ini terlalu enak. Melihat hal itu, di sini Qintian hanya dapat tertawa canggung sembari berkata, hahaha, pulau terpencil di ujung lidahmu. Lalu Qinixin pun beralih ke esokan harinya. Diperlihatkanlah Qintian yang sedang menelusuri hutan. Sembari itu dia bergumam, terlalu banyak embun di hutan ini. Padahal baru saja setengah jam aku keluar, pakaianku sudah basah. Untungnya aku meninggalkan bekas sebelum pergi. Jika tidak, aku mungkin benar-benar tersesat. Dalam 2 hari terakhir aku tidak keluar mencari makan untuk menyempurnakan camp. Kini daging belut sudah habis dan tersisa ikan kecil saja. Kuharap bisa menemukan kelinci hari ini. Dan lalu Qinixin pun beralih flashback ke 2 hari yang lalu. Diperlihatkanlah Yelin yang bertanya-tanya kepada Qintian, kenapa kau merobohkan camp kita? Namun di sini Qintian menjawab, camp yang sekarang terlalu kecil dan aku berencana membangun yang lebih besar. Bawa kemari dinding angin yang telah kamu ikat sebelumnya.
Dan tanpa ragu-ragu Yelin pun membantu dan membawakan dinding angin kepada Qingtian. Dan tidak lama setelahnya camp yang baru kini berhasil dibuat. Melihat hal itu Yelin nampak bersemangat sembari berkata, "Wow, dengan begini malam hari akan terasa lebih hangat. Dibandingkan dengan sebelumnya, camp baru ini jauh lebih besar. Ditambah lagi dengan penambahan fungsi anti hujan. Ruang tertutup yang dibentuk oleh 2 atap meningkatkan rasa aman saat tinggal." Dan lalu kini Shin pun beralih ke masa kini. Diperlihatkanlah Qingtian yang terus menelusuri hutan sembari dia berkata dalam hatinya, "Aku ingat kelinci melarikan diri ke arah sini. Kurasa sarangnya ada di sekitar sini. Jamur kuku kayu masih bisa terbakar sekitar 2 jam. Aku harus cepat." Kudengar bahwa kelinci tidak memakan rumput di sekitar sarangnya. Mungkin itulah maksud pepatah lama. Ada rumput di tepi sarang, mengapa lari melintasi pegunungan? Mereka menjaga vegetasi hutannya tetap subur, sehingga tidak perlu pergi terlalu jauh dari sarangnya untuk mencari makan saat situasi yang sulit. Dengan kata lain, di hutan ini tempat kelinci muncul pasti ada paling tidak 3 lubang kelinci di dekatnya. Namun meski begitu tidak mudah menemukan sarang tersebut. Namun setelah sekian lama mencari, diperlihatkanlah Qingtian sudah menemukan lubang-lubang dari si kelinci yang ia maksudkan sebelumnya. Dan lanjut dia bergumam, "Para kelinci cukup cerdik, sarang ini pasti punya jalan keluar lain. Jika kau ingin mengeluarkan kelinci dari sarangnya, kau harus menutup lubang lainnya terlebih dahulu." Dan tanpa segan-segan Qingtian mencari lubang lainnya dan menutupnya menggunakan batu. Dan lanjut dia pun berkata, "Sebanyak 5 lubang telah aku temukan dan sudah ditutup 3 di antaranya. Hanya ada 2 lubang tersisa. Selama aku memasukkan asap ke salah satunya, kelinci akan keluar dari lubang terakhir. Meskipun jamur ini mudah terbakar, tapi tak kusangka dia terbakar habis dalam waktu yang singkat." Dan lanjut diperlihatkan Qingtian sedang mengasapi lubang kelinci yang belum ia tutup sebelumnya. Dan lanjut berkata, "Aku harus cari lebih banyak untuk persediaan nanti." Dan setelah mengasapi lubang satunya, diperlihatkanlah Qingtian menunggu di lubang yang belum ia tutup sebelumnya. Dan dengan sangat cepatnya diperlihatkanlah seekor kelinci keluar dari dalam lubang itu. Tetapi untungnya Qingtian mampu menangkap seekor kelinci itu dengan sangat cepat. Namun di saat Qingtian memperhatikan kelinci itu, dia menyadari bahwa kelinci itu terlalu kecil dan itu bukan kelinci yang dilihat sebelumnya. Dan di saat dia sedang lengah, tiba-tiba saja seekor kelinci yang cukup besar berlari melintas di hadapannya. Yang sontak hal itu pun membuatnya menatap tajam sembari berkata, "Benar, ada yang lebih besar. Tapi bukankah kelinci liar biasanya hidup sendiri?" Dan di saat Qingtian melirik ke dalam lubang-lubang kelinci itu, ternyata apa yang diperkirakannya itu salah. Karena diperlihatkan ada beberapa ekor kelinci yang masih tertinggal di dalam lubang. Dan setengah jam kemudian telah berlalu. Diperlihatkanlah Qingtian yang sudah menangkap beberapa ekor kelinci sembari berkata, "Sayang sekali kalian tidak bisa menjaga anggota keluarga kalian satu dengan yang lainnya." Dan di sore harinya diperlihatkanlah Qingtian yang sudah sampai di camp. Tetapi respon dari Yelin nampaknya sangat mengejutkan, karena dia sangat terpukau dengan keimutan kelinci yang ditangkap oleh Qingtian sebelumnya. Melihat hal itu, Qingtian pun langsung bergegas sembari berkata kepada Yelin, "Aku akan ke sungai untuk mengolah mereka." Namun Yelin mempunyai pendapat yang berbeda dan berkata, "Hei, kelinci ini sangatlah imut. Bagaimana bisa kau memakan mereka?" Mendengarkan hal itu Qingtian pun bergumam, "Aku lupa bahwa wanita tidak selalu tahan kepada binatang yang lucu." Tetapi dengan ekspresi yang sangat menakutkan, diperlihatkanlah Yelin yang berkata, "Jika kau ingin memakannya, setidaknya biarkan mereka sedikit lebih gemuk untuk daging yang lebih banyak." Melihat hal itu sontak membuat Qingtian menjadi terkejut. "Apa? Ini tidak benar bukan? Tapi aku sempat memikirkan untuk memelihara sebagian dari mereka sih." Dan lanjut diperlihatkan Yelin yang berkata, "Kita tidak punya pilihan lain bukan? Bagaimanapun kita harus tetap hidup." Dan nampaknya mereka memutuskan untuk memelihara beberapa ekor kelinci. Dan beralih ke tepi sungai, diperlihatkanlah Qingtian yang sedang menyembelih salah seekor kelinci yang ditangkapnya sebelumnya sembari berkata, "Daging kelinci sangat amis sehingga darahnya harus dikuras bersih sebelum disembelih. Dan berbagai kelenjar di bagian ekor harus dipotong. Dengan cara ini bau amis bisa ditekan sampai batas tertentu.
sehingga mudah bagi kita untuk memakannya. Bulu kelinci liar lebih keras dari bulu kelinci piaraan dan tidak terlalu nyaman untuk disentuh. Untuk saat ini aku simpan sajalah, mungkin akan berguna di masa depan nanti. Dan lalu kini Sin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkanlah Yelin yang nampak menyantap daging kelinci itu sembari berkata, daging ini sangat bau amis. Mendengarkan hal itu, Kintian pun berkata, kalau begitu makanlah ikan bakar saja, serahkan daging kelinci itu kepadaku. Dan sembari memakan daging kelinci itu, lanjutlah Kintian bergumam, daging kelinci ini benar-benar amis. Kupikir bau amis akan hilang setelah perawatan, ternyata tidak semudah yang kukira. Ngemeng-ngemeng, kenapa kamu terlihat sangat bahagia, Yelin? Mendengarkan hal itu, Yelin pun tersenyum dan berkata, apa kau lupa besok adalah hari ke-7, itu adalah hari terakhir. Mendengarkan hal itu, Kintian pun bergumam, ternyata dia masih mengharapkan tim SAR datang. Melihat hal itu, Yelin pun kembali berkata, apa kamu tidak senang? Kita bisa pergi besok dari tempat ini. Mendengarkan hal itu, Kintian berpura-pura senang sembari berkata, ya aku ikut senang. Dan lanjut dia bergumam, sepertinya aku harus bersiap malam ini. Dan setelah makan, diperlihatkanlah Kintian yang nampaknya akan membuat sesuatu, yang sontak kali itu pun membuat Yelin bertanya-tanya, apa yang sedang kau lakukan? Dan lanjutlah Kintian menjawab, aku sedang mencoba membuat sumber api yang lain. Melihat hal itu, di sini Yelin pun menunjuk ke arah api unggun sembari berkata, bukankah kita sudah mempunyai api saat ini? Namun Kintian berkata, kau tahu mempelajari sesuatu yang baru tidak akan sia-sia. Dan lanjut dia pun bergumam, dalam ensiklopedia kerajinan tangan terdapat 5 metode mengebor kayu untuk membuat api. Yang pertama tembakan ganda, kedua busur kayu, ketiga api gaya Yellow Kui, dan keempat api log gaya klasik, dan yang terakhir teknik menggosok. Di antara kelima metode tersebut, gaya Yellow Kui memiliki tingkat keberhasilan yang paling tinggi, diikuti oleh gaya busur kayu. Sayangnya gaya Yellow Kui terlalu merepotkan, jadi lebih baik menggunakan gaya busur kayu saja. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Kintian yang mencoba mempraktekkan dan sudah selesai membuat alatnya. Dan semakin lama dia menggosok-gosokkan kayu itu, maka semakin banyak pula asap yang dihasilkan. Dan nampaknya itu sebagai pertanda bahwa dia berhasil membuat api. Dan setelah beberapa saat kemudian diperlihatkanlah Kintian yang berhasil membuat sumber api yang baru. Melihat hal itu, Yelin pun mencoba menyemangatinya sembari berkata, Kintian, kamu berhasil. Dan lalu kini Sin pun beralih keesokan paginya. Diperlihatkanlah Yelin yang sedang memandangi kelinci di dalam sangkar yang mereka buat. Dan sembari itu dia berkata, kita semua akan pergi, apa kamu tidak ingin melepaskan para kelinci ke alam tersebut? Namun di sini Kintian berkata, apa menurutmu kandang kayu itu bisa menahannya? Mereka tidak berani keluar karena kita ada di sini. Mereka bisa mengunyahnya kapan saja. Dan lanjut kini diperlihatkan mereka berdua berjalan-jalan menelusuri hutan. Sembari itu Kintian bergumam, karena saat kami tiba di sini aku benar-benar tenggelam dalam duniaku sendiri dan kurang mempedulikan apapun. Rupanya Yelin merasa bahwa tim penyelamat pasti akan datang dalam 7 hari. Dan setelah 1 jam kemudian mereka berdua sudah sampai di bibir pantai. Sembari menahan rasa panas dari teriknya matahari, lanjutlah Yelin berkata, tim SAR belum datang, sepertinya kita harus menunggu lebih lama lagi. Mendengarkan hal itu, Kintian berkata, ya masih banyak waktu sebelum gelap. Dan setelah itu Yelin pun terduduk sembari berkata, baiklah mari duduk di sini dan menunggu. Namun nampaknya di sini Kintian sudah mengetahui bahwa tim SAR tidak akan datang menemukan mereka. Jadi dia bergumam, sepertinya kita harus bermalam di pantai lagi malam ini. Aku harus menyiapkan kayu bakar dan kelapa untuk penunda lapar. Dan lalu kini Sin pun beralih ke sore harinya. Diperlihatkanlah tim SAR tidak kunjung datang. Dan lanjut Kintian nampaknya sedang mempersiapkan untuk menyalakan api. Melihat hal itu, di sini nampaknya Yelin sudah mulai putus asa. Sembari menunjuk ke arah pantai dia pun berkata, Kintian, kenapa tim SAR belum datang juga? Ini sudah hampir malam. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa aku salah mengingat harinya? Apa besok hari ke-7? Apa tim SAR sudah melupakan kita berdua? Atau mereka sengaja meninggalkan kita? Melihat raut wajah dari Yelin, nampaknya Kintian merasa cukup khawatir.
dan dia pun berkata, "Yelin." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja Yelin meraih tangannya. Sembari itu Yelin berkata, "Katakan, apa kita akan mati di sini?" Namun di sini Qintian mencoba menenangkannya dan berkata, "Yelin, tenanglah." Namun dengan air mata yang terus mengalir, Yelin pun berkata, "Tidak, Qintian, katakan kepadaku itu tidak benar. Seharusnya tidak seperti ini kan?" Namun tiba-tiba saja sebuah tamparan dilayangkan oleh Qintian, yang sontak hal itu pun membuat Yelin menjadi tersadar. Sembari itu dia berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kau malah menamparku?" Namun dengan hati-hati Qintian pun berkata, "Yelin, tidak apa-apa, kemari dan menangislah." Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkanlah Yelin yang memeluk tubuh dari Qintian sembari berkata, "Wah, tim penyelamat tidak datang mencari kita." Dan dengan sabarnya Qintian pun mengelus-ngelus kepala dari Yelin sembari berkata, "Tidak apa-apa, entah tim SAR datang atau tidak, bukankah masih ada aku di sisimu?" Dan nampaknya mereka melewati malam hari kembali di bibir pantai. Dan lalu kini scene pun beralih ke esokan harinya. Diperlihatkan Qintian yang mendapatkan sebuah tamparan hangat yang dilepaskan oleh Yelin. Dan nampaknya itu adalah balasan yang dilepaskan oleh Yelin karena Qintian menamparnya semalam. Melihat hal itu, di sini Qintian pun berkata, "Kau kan tahu apa tujuanku menamparku, kenapa kau menampar balik?" Namun dengan sedikit mengejek, Yelin berkata, "Harus adil dong, hahaha." Dan lanjut Qintian pun kembali berkata, "Ngemeng-ngemeng, apa kamu katakan tadi? Itu seperti ku mengerti, coba ucapkan lagi." Dan sembari menunjuk, lanjutlah Yelin berkata, "Iya kenapa air lautnya tidak surut seperti waktu itu ya?" Dan sembari menyentil kepala dari Yelin, lanjutlah Qintian berkata, "Surutnya air laut tidak tetap. Secara umum surutnya hari berikutnya akan lebih lambat 48 menit dari hari sebelumnya. 6 hari telah berlalu sejak hari pertama kita datang ke pulau ini. Dengan kata lain, akan membutuhkan waktu sekitar 4,8 jam untuk pasang surut. Tunggulah sebentar, kita bisa kembali setelah air pasang." Mendengarkan semua hal itu, Yelin pun berkata, "Seingatku waktu itu terjadi di pagi hari. Itu artinya kita harus menunggu hingga tengah hari ya? Sudah seminggu. Menurutmu kapan tim SAR bisa menemukan kita?" Ngemeng-ngemeng, sepertinya aku pernah membaca dari beberapa buku. Mendengarkan hal itu, Qintian pun bergumam, syukurlah dia bisa kembali tenang. Semalam Yelin hampir seperti bendungan yang meledak karena tak kuat menampung air matanya. Tapi karena bendungan itu sudah dibuka sepenuhnya, jadi aku tidak perlu khawatir lagi dengan resiko robohnya bendungan. Dan setelah memikirkan hal itu, Qintian pun berkata kepadanya, "Kau berpikiran terlalu jauh. Rata-rata jika tim SAR tidak dapat menemukan orang hilang dalam waktu 1 bulan, upaya pencarian dan penyelamatan akan melemah atau bahkan dihentikan." Mendengarkan hal itu, Yelin pun kembali berkata, "Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang menyenangkan?" Namun di sini Qintian menjawab, "Kalau mereka tidak menemukan kita, mau bagaimana lagi? Ini bukan perkara mudah. Mari kita luangkan waktu lebih lama untuk membuat perahu dan keluar dari sini dengan sendirinya." Mendengarkan semua hal itu, di sini Yelin hanya menatap tajam ke arah Qintian. Melihat hal itu, Qintian pun mencoba bangkit dan berkata, "Kenapa kau menatapku begitu? Airnya sudah surut. Ayo kita cari makanan laut." Dan lalu kini scene pun beralih ke beberapa jam kemudian. Diperlihatkan mereka berdua sudah sampai di camp mereka. Dan sembari itu Qintian menatap tajam ke arah kelinci-kelinci yang ia tangkap sebelumnya dan berkata, "Syukurlah kita kembali lebih awal. Jika tidak, kelinci-kelinci ini pasti sudah kabur. Mereka sangat kuat. Jika itu kelinci besar, pasti sudah kabur sejak tadi. Yelin, jaga mereka. Aku akan membuat api." Dan sembari memanggang makanan laut yang mereka kumpulkan sebelumnya, Yelin pun meminta Qintian untuk segera datang dan makan karena makanannya sudah siap. Namun nampaknya di sini Qintian tidak ingin makan terlebih dahulu. Dia menyuruh Yelin untuk makan terlebih dahulu dan dia akan menyusul nantinya. Karena Qintian masih sibuk membuat perangkap yang lebih kuat untuk menjaga kelinci-kelinci mereka agar tidak kabur. Dan setelahnya kini scene pun beralih ke sore harinya. Diperlihatkanlah Qintian yang sedang mengobrol dengan Yelin. "Ngemeng-ngemeng, ingatlah untuk mengumpulkan sisa cangkang dan jangan membuangnya.
Mendengarkan hal itu, Yelin pun menanyakan kepada Qintian bahwa cangkang-cangkang itu akan digunakan untuk apa. Namun di sini Qintian menjelaskan tidak untuk sekarang, mungkin lain kali aku akan menjelaskannya. Dan lanjut Qintian pun bergumam, seafood yang kita bawa mungkin hanya cukup untuk 2 hari. Untungnya dalam beberapa hari ke depan waktu air surut terkonsentrasi pada interval siang hari hingga sore hari. Kesempatan ini dapat kumanfaatkan untuk mengumpulkan makanan dalam jumlah yang besar. Ngemeng-ngemeng tidak satupun dari kita memiliki alergi makanan laut. Ini bagus, namun mengandalkan makanan laut hanyalah tindakan darurat. Jadi mau tidak mau aku harus mencari sumber makanan yang lain. Dan sembari makan diperlihatkanlah Yelin yang menatap sedikit khawatir ke arah Qintian dan bergumam. Lingkaran mata dari Qintian sudah sangatlah hitam dan ini sangat serius. Dan lanjut setelahnya diperlihatkanlah Qintian yang nampaknya ingin beristirahat di malam itu. Dan hari itu adalah tugas Yelin untuk jaga malam. Namun sebelum tidur, Qintian mengingatkan kepada Yelin untuk membangunkannya di tengah malam di saat waktu pergantian shift jaga malam akan segera tiba. Namun di saat Qintian terbangun, kini hari sudah pagi dan nampaknya Yelin tidak membangunkannya di malam hari. Jadi Qintian langsung menanyakan, kenapa kau tidak membangunkanku untuk jaga malam? Namun dengan kantong mata yang menghitam, Yelin pun berkata, melihatmu tidur nyenyak membuatku enggan untuk membangunkanmu. Aku ingin kamu beristirahat dengan baik. Mendengarkan hal itu Qintian pun berkata, ya sudahlah, istirahat hari ini, tidak perlu melakukan hal lain. Dan sembari Yelin istirahat, nampaknya Qintian akan pergi menelusuri hutan lebih jauh. Sembari itu dia bergumam, waktu pasang surut dimulai sekitar jam 1 siang. Sebelum waktunya tiba, aku harus mencari sumber makanan lain terlebih dahulu. Dan setelah berjalan beberapa saat, diperlihatkanlah Qintian yang mencoba beristirahat di bawah naungan sebuah pohon. Dan sembari itu dia menatap tangannya dan bergumam, mencari sumber daya bukan tugas yang mudah. Setelah hampir 2 jam mencari, yang kutemukan hanyalah beberapa buah liar yang tidak dikenali. Dilihat dari posisi matahari, titik ini seharusnya sekitar jam 9 pagi. Aku tak tahu berada seberapa jauh dari pantai saat ini. Aku harus bergegas, jangan sampai kita melewatkan waktu air surut. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Qintian menyadari sesuatu yang ada di hadapannya. Dan dia pun berlari sekencang mungkin sembari berkata, bagaimana mungkin bisa ada di pulau terpencil seperti ini? Ini kan sebuah hutan bambu yang begitu besar. Melihat hal itu, Qintian tanpa ragu-ragu menebang beberapa pohon bambu yang ada di sana. Sembari itu dia berkata, di hutan belantara bambu bisa sangat berguna. Dengan bambu berbagai kerajinan tangan bukanlah hal yang mustahil untuk dibuat. Tapi mereka lebih sulit ditebang daripada pohon. Setiap kali kapak mendarat, bambu akan terguncang dan menghilangkan hampir 30% gaya dan kapak batu dan memantulkan sebagian sisanya. Dan di hutan bambu ini pasti ada rebung yang bisa aku makan. Namun karena di camp masih tersedia bahan makanan, aku jadi tidak perlu khawatir untuk sekarang. Butuh 2 jam untuk sampai ke sini dan butuh banyak waktu untuk memotong bambu. Sekarang sudah hampir tengah hari. Sayang sekali aku tidak sampai di sini lebih awal. Dengan begitu aku bisa memotong lebih banyak bambu dan membawanya kembali. Dan setelah memotong beberapa potong bambu, diperlihatkanlah Yelin yang mengikatnya dan mencoba membawanya pulang. Sembari dia berkata, sudah terlalu lama aku di sini. Aku harus cepat untuk pulang. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Qintian yang sudah sampai di camp. Melihat hal itu, Yelin pun menyambutnya dengan sangat ramah dan berkata, selamat datang. Dan beralih ke sisi Qintian yang berkata, apa kamu membuat ikan bakarnya duluan ya? Mendengarkan hal itu, Yelin pun menjawab, karena khawatir kamu pulang terlambat, jadi aku membuatnya terlebih dahulu. Kemarilah dan makan sebelum makanannya menjadi dingin. Namun Qintian berkata, tunggu, biar aku letakkan bambunya terlebih dahulu. Dan setelah melihat ikan bakar yang disiapkan oleh Yelin, nampaknya wajah dari Qintian begitu pesimis dan berkata, ini ikan atau arang? Melihat Qintian yang menatap tajam ke arah ikan yang dipanggangnya sebelumnya, Yelin pun berkata, kenapa? Apa ada yang salah? Kenapa kamu tidak memakannya? Namun Qintian beralasan bahwa itu masih terlalu panas, jadi dia menunggunya sampai dingin terlebih dahulu. Tetapi dia berkata dalam hatinya, mari mencoba berpikir positif untuknya. Mungkin ikannya terlihat tidak enak, tapi rasanya enak.
Dan sembari Qintian memakan ikan bakar itu, lanjutlah Yelin dengan wajah yang berbinar-binar bertanya, apakah rasanya enak? Dan serasa tidak ingin mengecewakan Yelin, diperlihatkanlah Qintian yang mengacungkan jempolnya kepada Yelin sembari berkata, rasanya seru banget. Mendapatkan pujian itu, di sini Yelin menjadi bersemangat dan berkata, benarkah? Oke, aku akan mencobanya juga. Namun di saat Yelin memakan ikan bakar itu, tiba-tiba saja dia memuntahkannya sembari berkata, gosong ikannya pahit, sangat mengerikan. Karena telah menyadari bahwa ikannya itu tidak enak, Yelin pun meminta maaf kepada Qintian sembari berkata, maafkan aku karena menyanyiakan bahan makanan berharga seperti ini. Namun di sini Qintian tidak mempermasalahkannya dan berkata, tidak apa, toh hanya sedikit gosong, perhatikan saja lain kali. Jika kamu tidak bisa memakannya, makan kerang saja dan biar ku habisi ikannya. Namun sepertinya Yelin merasa tidak enakan, jadi dia mencoba menghabisi ikan bakar gosong itu sendiri. Dan setelah waktu makan telah selesai, tibalah kini malam hari. Diperlihatkanlah Qintian yang sedang membuat sesuatu. Melihat hal itu, Yelin pun menanyakan kepadanya apa yang sedang dia buat. Namun di sini Qintian menjelaskan bahwa dia sedang membuat perangkap ikan. Dan sembari memecah-mecah bambu yang ada di hadapannya, lanjutlah Qintian berkata, bukankah kamu pernah bilang bahwa botol plastik terlalu kecil untuk menangkap banyak ikan? Jadi aku berencana membuat yang lebih besar kali ini. Melihat hal itu, Yelin pun bertanya apakah ada yang bisa dia bantu. Dan sembari menunjuk ke arah bambu-bambu yang masih tergeletak, Qintian pun berkata, kalau begitu potonglah 2 bambu ini menjadi 7 buah. Kemudian buka salah satu ruas bambu tersebut lalu ikat dengan tali untuk digunakan sebagai botol air. Mendapatkan instruksi itu, nampaknya Yelin langsung bersemangat untuk mengerjakannya sembari berkata, oke, serahkan saja kepadaku. Jika aku ingin bertahan hidup di pulau ini, aku harus bekerja sama denganmu. Mendengarkan hal itu, Qintian pun berkata kepadanya, berhati-hatilah, pisau itu sangatlah tajam. Dan setelah mengatakan hal itu, Qintian pun bergumam, perubahan Yelin sangatlah besar. Padahal sebelumnya malam itu dia masih pasif, tapi dia mulai mengambil inisiatif melakukan sesuatu sekarang. Dengan begini masa depan bisa diharapkan. Dan sembari itu diperlihatkanlah proses pembuatan perangkap ikan yang akan dibuat oleh Qintian. Secara sederhana prosesnya ada 3 langkah. Pertama, untuk bagian tabung, belah bambu berbentuk bunga dan ingat untuk tidak membelahnya sampai bagian bawah. Kedua, potongan bambu pada tabung bambu secara berkala, lalu ikat badan secara bergiliran. Dan yang terakhir, setelah menganyam badan sangkar, masukkan potongan ekstra ke dalam mulut sangkar yang berbentuk corong untuk mendapatkan efek mudah masuk dan sulit keluar. Dan setelah menyelesaikan perangkap itu, tiba-tiba saja muncul jendela notif di hadapan Qintian. Host membuat perangkap ikan dan mendapatkan 500 poin. Melihat hal itu, Qintian bersemangat dan berkata dalam hatinya, meski agak bengkok, cukup bagus bisa membuatnya seperti ini untuk pertama kalinya. Dan setelah Qintian membuat perangkap ikan itu, diperlihatkanlah dia mengecek pekerjaan dari Yelin. Dan nampaknya di sini Yelin mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya dengan sangat baik. Dan sembari menyodorkannya ke arah Qintian, dia pun berkata, begini, bagaimana menurutmu? Dan setelah melihat-lihat, Qintian pun berkata, apa kedua daun telinga ini digunakan untuk gantungan? Tak kusangka kau memikirkannya sampai sejauh ini. Dan untuk proses selanjutnya serahkan saja kepadaku. Melihat hal itu, di sini Yelin pun berkata, ngemeng-ngemeng, apa yang harus kita lakukan besok? Mendapatkan pertanyaan itu, Qintian pun berkata, kembali ke hutan bambu dan membawa lebih banyak bambu. Mendengarkan hal itu, di sini Yelin nampak bersemangat dan berkata, bolehkah aku ikut? Walau tidak banyak membantu, setidaknya aku akan sedikit berguna di sana. Mendapatkan respon positif, di sini Qintian pun berkata, kebetulan sekali aku jadi punya ide. Dan lanjut dia bergumam, untuk menjaga emosi Yelin tetap stabil, aku sengaja tidak memberikannya terlalu banyak tugas. Tapi karena sekarang ia telah melewati masa sulitnya, aku jadi tidak perlu khawatir lagi. Ya, aku harus memanfaatkan tenaganya. Dan lalu kini Sin pun beralih keesokan harinya. Diperlihatkanlah kedua orang itu sudah sampai di hadapan pohon bambu. Dan sembari itu Yelin berkata, wow, hutan bambu ini lebat sekali. Mendengarkan hal itu, Yelin pun berkata kepadanya,
Ya, saat pertama kali ke sini aku pun juga kaget. Kita sudah berjalan lebih dari 2 jam, mari kita istirahat di sini sejenak. Mendengarkan hal itu, Yelin pun berkata, cahaya di sini cukup transparan. Kurasa jika membangun camp di sini kita tidak perlu khawatir tentang hewan buas yang berkeliaran. Namun nampaknya di sini Kintian memiliki pendapat berbeda dan berkata, makanan kita masih menjadi masalah utama. Kita pikirkan itu saja nanti. Dan sembari memberikan pisau kepada Yelin, lanjutlah dia berkata, seperti yang kita bahas tadi malam, tugasmu adalah mencari rebung dan semuanya aku percayakan kepadamu. Selain itu butuh waktu lebih lama untuk kembali ke camp. Jadi kembalilah ke sini sebelum sore hari meski belum menemukan satupun. Mendengarkan hal itu, di sini nampaknya Yelin sudah mengerti. Sembari mengacungkan jempol, dia pun berkata, jangan khawatir, meski kamu tidak mengatakannya, aku tak akan pergi terlalu jauh. Apalagi hutan ini sangat lebat, kita pasti menemukannya dalam jumlah yang banyak. Dan setelah mencari beberapa saat, diperlihatkanlah Yelin yang sudah mendapatkan rebung-rebung yang ia cari-cari. Dan sembari akan mengambil beberapa rebung, dia pun berkata, yang besar terlalu berat dan banyak bagian keras. Sebaiknya aku pilih yang kecil terlebih dahulu. Dan setelah memanen beberapa lama, diperlihatkanlah Yelin sudah mengumpulkan banyak sekali rebung yang ia ikat menggunakan tali kulit kayu. Sembari itu dia berkata, kalau sebanyak ini seharusnya cukup untuk makan beberapa hari ke depan. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja dia mendengarkan sebuah suara tepat di belakangnya. Dan di saat Yelin melirik ke arah sumber suara itu, dia menyadari bahwa ada babi hutan yang berada tidak jauh dari tempatnya. Yang sontak kali itu pun membuat Yelin menjadi merasa sangat gugup. Dan dia mencoba menenangkan dirinya dengan tubuh yang bergetar. Dia pun menutup mulutnya dan berkata, tenang, aku harus tenang. Aku tidak perlu heran dengan kelompok babi hutan ini. Aku harus bertahu Kintian secepat mungkin. Kita tidak bisa lebih lama lagi di sini. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Yelin yang sudah mencapai tempat di mana Kintian berada. Dan dengan wajah yang sangat panik dia memanggil-manggil nama dari Kintian. Melihat hal itu, Kintian pun bertanya kepadanya, kenapa kamu sudah kembali? Namun di sini Yelin mengatakan bahwa ada babi hutan di sekitar mereka. Mendengarkan hal itu sontak membuat Kintian menjadi sangat terkejut sembari berkata, apa katamu? Babi hutan? Kau yakin tidak salah lihat kan? Dan sembari menunjukkan arahnya, Yelin pun berkata, ya, aku melihatnya dengan jelas. Ada sekitar 7-8 babi hutan. Mereka sedang mengarah ke sini. Mendengarkan hal itu, tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Kintian yang meraih tangan dari Yelin sembari berkata, pergi, ayo cepat pergi dari sini. Meski babi hutan bukan karnivora tapi mereka sangat agresif, kita harus segera menjauh darinya. Namun di jalan keluar yang lain, tiba-tiba saja muncullah babi hutan di hadapan mereka. Melihat hal itu, Kintian pun berkata, sial, tidak kusangka mereka ada di mana-mana. Kita tidak bisa pulang lewat sini. Kenapa aku tidak melihat mereka sebelumnya? Apa mereka baru saja keluar dari sarangnya untuk mencari makanan? Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif di hadapan Kintian. Babi hutan, hewan dengan panjang tubuh rata-rata 1,5 meter sampai 2 meter. Hewan ini omnivora, berkulit dan berdaging tebal. Bulu pada tubuhnya memiliki kehangatan seperti sweater. Ia mendiami hutan bambu, perbukitan pegunungan, dan perlakuan geologi lainnya, serta memiliki kemampuan adaptasi lingkungan yang kuat. Babi hutan beraktivitas secara berkelompok, jumlah tim sekitar 4-10 ekor. Mereka biasa keluar untuk mencari makan pada pagi dan senja hari dan memasuki hutan lebat pada siang hari untuk menghindari terik matahari. Babi hutan ganas dan memiliki sedikit saingan, tetapi mereka adalah makanan harimau. Harimau akan melacak babi hutan dan menyerang mereka satu persatu. Tetapi ada juga kasus yang sangat jarang terjadi di mana babi hutan membunuh harimau untuk membela diri. Melihat hal itu, di sini Kintian pun menginstruksikan kepada Yelin untuk tetap tenang dan diam. Sembari itu dia berbisik, kita pergi dari sini dengan tenang dan jangan ada suara. Tetapi nampaknya babi hutan itu menyadari keberadaan mereka. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah babi hutan itu yang berlari sekecang mungkin ke arah mereka. Melihat kedatangan dari babi hutan itu, Kintian pun menarik tangan Yelin dan berkata, kita ketahuan, ayo cepat lari. Dan sembari terus berlari, Kintian pun berkata dalam hatinya,
Mereka sangat cepat, kalau begini terus kita akan terkejar cepat atau lambat. Dan beralih ke sisi Yelin yang nampaknya sudah terengah-engah dan terlihat banyak sekali keringat yang bercucuran dari wajahnya. Sembari itu dia bergumam, "Aku lelah, aku tak mampu lari lagi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mati di sini? Tidak, akulah yang menjadi beban di sini. Aku tidak boleh membebani Qintian." Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Yelin yang melepaskan genggaman tangan dari Qintian. Sembari dia berkata, "Aku tidak kuat lagi. Pergilah dari sini. Aku hanya beban bagimu, jangan khawatirkan aku." Melihat hal itu, di sini Qintian tidak ingin meninggalkan Yelin begitu saja dan dia pun berkata, "Sial, kau pikir hari ini seperti acara serial TV? Aku hidup jika meninggalkannya. Siapa yang membuat aturan konyol seperti itu?" Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkanlah Qintian yang berbalik arah. Sembari itu dia mengeluarkan kapak batunya. Melihat hal itu, Yelin pun menanyakan, "Qintian, cepatlah." Namun di sini Qintian mengatakan kepadanya, "Diamlah, karena kita tidak bisa lari lagi, maka kita hanya bisa melawannya." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Qintian yang berteriak sekencang-kencang mungkin agar babi-babi hutan itu menuju ke arahnya. Sembari itu dia bergumam, pemburu tua di desa pernah berkata bahwa tidak perlu ada yang ditakuti saat sendirian melawan sekawanan serigala atau babi. Meski serigala itu mengerikan, tapi itu hanyalah saat mereka berkelompok. Tapi saat mereka sendirian, mereka cenderung menjadi penakut sehingga tidak dapat menggunakan kekuatan aslinya. Babi hutan justru sebaliknya, ketika mereka berkelompok, masing-masing mereka merasa istimewa. Tidak ada yang mau terluka di awal, mereka pasti mudah panik. Dan nampaknya intimidasi yang dilontarkan oleh Qintian sebelumnya kini mulai berhasil, dan diperlihatkan babi hutan itu sudah mulai berhenti berlari. Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkanlah Qintian yang melemparkan kapak batunya itu tepat menuju ke arah babi hutan. Tetapi nampaknya serangan itu masih mampu dihindari oleh salah seekor babi hutan itu. Tapi usaha yang dilakukan oleh Qintian sebelumnya tidak berbuah sia-sia, karena diperlihatkan kumpulan babi hutan itu berlari menjauhi mereka berdua. Melihat hal itu, Yelin pun nampak sangat khawatir dan mencoba mendekat dan berkata, "Qintian, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka?" Namun Qintian berkata kepadanya, "Tenanglah, aku tidak apa-apa. Meski para babi hutan sudah pergi, mereka pasti akan kembali. Sekarang bukan waktunya untuk bersantai. Kita akan segera kembali ke camp setelah mengambil kapak batuku." Tapi di saat Qintian mengambil kapak batunya, ternyata ada seekor babi hutan yang tertinggal dari kawanannya. Melihat hal itu, sorot mata dari Qintian nampak menatap tajam sembari berkata, "Loh, kenapa masih ada satu di sini?" Aku mengerti, karena gerakan mendadak sebelumnya ia jadi tergores dan mengalami luka yang cukup parah. Ini gawat, jika babi hutan sendirian dia sangat agresif. Begitu mereka merasa terancam, mereka rela melakukan apapun untuk bertahan hidup. Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkan Qintian yang mencoba mengusirnya. Sembari itu dia melemparkan kapak batunya yang tepat menghantam kepala dari babi hutan yang ada di hadapannya. Sembari itu dia langsung berlari sekencang mungkin dan berkata dalam hatinya, "Semalam aku mimpi apa sih sampai-sampai ketemu hewan buas seperti ini? Aku harus berlari ke arah lain agar Yelin punya kesempatan untuk kabur." Dan di sisi lain, Yelin yang melihat hal itu, dia nampak sangat khawatir sembari berkata, "Qintian." Namun Qintian berkata kepadanya, "Cepatlah kembali ke camp sekarang." Melihat hal itu, Yelin pun bertanya-tanya dalam hatinya bagaimana bisa ini terjadi, dan beralih ke sisi Qintian yang berkata, "Baiklah, babi hutan berhasil terpancing. Selanjutnya saatnya mencoba hadiah gratis yang sudah kusimpan sebelumnya." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Qintian yang menggunakan kemampuan Cheetah yang ia dapatkan dari roulette gratis sebelumnya. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah jendela notif muncul di hadapannya. Kartu pengalaman Swift Cheetah berhasil digunakan, berlaku untuk 1 hari. Dan dengan sangat cepatnya diperlihatkanlah Qintian berlari bagaikan seekor cheetah di atas daratan. Namun sesuatu yang tidak dia duga-duga, ternyata staminanya belum cukup untuk menahan kemampuan yang ia terima sebelumnya. Dan dia pun berkata, "Cukup, aku khawatir akan mati kelelahan jika terus berlari seperti ini. Meski ada batas waktunya selama 1 hari, tapi kekuatan fisikku hanya mampu bertahan hingga 3 menit. Ya, setidaknya dengan kartu ini aku mampu berlari menjauh hingga beberapa ratus meter. Kurasa babi hutan itu sudah pergi sekarang."
Namun sepertinya perkiraan dari Kintian sebelumnya itu salah besar, karena kini diperlihatkan babi hutan itu terus saja mengejarnya dengan darah yang bercucuran dari atas kepalanya yang diakibatkan luka yang ia terima dari serangan Kintian sebelumnya. Melihat hal itu, Kintian pun nampak merasa cukup khawatir sembari berkata, "Benar-benar di luar dari perkiraanku. Aku kelelahan, mustahil untuk berlari saat ini. Sebaiknya aku sembunyi saja. Di ketinggian seharusnya babi hutan tidak dapat menemukanku. Atau mungkin dia bisa tahu karena mencium bauku." Dan ternyata sesuatu yang diperkirakan oleh Kintian itu ternyata benar, karena diperlihatkan babi hutan itu mampu mengendus baunya dan menemukan Kintian yang berada di atas pohon. Kintian yang sedang nongkrong di atas pohon itu bagaikan orang yang ingin berak. Dia pun berkata, "Dia sudah mengejarku beratus-ratus meter. Apakah dia benar-benar sedang terluka? Kalau begini terus, yang bisa kulakukan hanyalah berdiam di sini sampai dia pergi." Namun sepertinya si babi hutan itu tidak ingin menyerah begitu saja. Dia mencoba memanjat pohon meskipun akhirnya gagal. Melihat hal itu, Kintian nampak merasa lega dan berkata, "Aku beruntung dia seekor jantan dan tidak bisa memanjat pohon. Sebaiknya istirahat sejenak dan pikirkan cara untuk menyingkirkannya nanti." Tetapi di saat Kintian sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja sebuah getaran ia rasakan. Dan di saat dia melihat ke arah bawah, ternyata babi hutan itu mencoba menubruk-nubrukkan kepalanya kepada sebatang pohon yang dinaiki oleh Kintian sebelumnya. Melihat hal itu, Kintian pun mencoba berpegang dengan sangat kuat di atas pohon itu sembari berkata, "Kalau diteruskan selama 30 menit kemudian pasti pohon ini akan tumbang. Tapi dengan waktu selama itu tenagaku pasti akan pulih dan mampu menggunakan bakatku kembali untuk lari darinya. Hanya saja kenapa dia tiba-tiba berhenti ya? Tampaknya luka di tubuhnya cukup serius dan dia mulai kehabisan tenaga. Berat badannya sekitar 120 kilo. Kalau bisa membunuhnya, ketersediaan makanan kita akan terpenuhi selama sebulan. Melihat dari tingkah lakunya, aku pastikan dia mulai melemah. Mungkin aku bisa mengambil kesempatan untuk membunuhnya." Melihat kesempatan yang datang di hadapannya itu, Kintian tidak ingin menyanyikannya begitu saja. Jadi dia langsung melompat dari atas pohon sembari berteriak ke arah babi hutan, "Hoi baby, kenapa menyerah begitu saja? Ayolah ke sini." Dan lanjut diperlihatkan Kintian yang bergumam, "Serangan maut hewan ini benar-benar mematikan. Aku harus tetap waspada, tahan sampai dia mendekat." Dan di saat jaraknya sudah dirasa pas, tiba-tiba saja Kintian menghindari serangan yang dilancarkan oleh babi hutan. Dan nampaknya serangan yang dilancarkan oleh babi hutan itu mengenai salah satu pohon yang membuat babi hutan itu kehilangan kesadarannya. Melihat hal itu, Kintian nampak mengeratkan giginya sembari berkata, "Wah, dia belum mati juga. Maaf, ini akan sedikit sakit." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Kintian yang menancapkan pisaunya itu tepat di atas kepala dari babi hutan sembari dia berkata, "Kumohon cepatlah mati agar kau tidak tersiksa." Namun nampaknya serangan yang dilancarkan oleh Kintian itu hanya membuat babi hutan itu menjadi semakin marah. Dia pun mencoba berdiri dan mulai menghempaskan tubuh dari Kintian. Melihat hal itu, Kintian pun berkata, Benar juga, kulitnya sangat tebal. Mustahil untuk menembus kepalanya dengan mudah. Aku tidak percaya harus melakukan ini. Kau tahu maksudku bukan? Sudah, berhentilah bertahan agar kamu bisa cepat mati." Dan setelah beberapa saat diperlihatkanlah Kintian yang sudah berlumuran cairan merah, dan nampaknya itu pertanda bahwa dia berhasil mengalahkan babi hutan yang ada di hadapannya. Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif di hadapannya. Host berhasil memburu babi hutan dan mendapatkan 2000 poin. Melihat hal itu, Kintian pun menarik nafas yang lega sembari berkata dalam hatinya, "Aku tak tahu apakah Yelin berhasil kembali ke camp dengan selamat atau tidak. Ya, lupakan saja. Toh rasa khawatir tidak ada gunanya. Yang penting saat ini adalah segera pergi dari sini. Dan jangan sampai hewan buas lain datang karena mencium bau darah. Babi hutan ini terlalu berat, tak mungkin membawanya kembali dalam keadaan utuh. Aku harus membawanya sedikit demi sedikit. Tapi hari mulai larut, jadi sebaiknya disembunyikan saja dulu. Jangan sampai direbut binatang lain." Dan sembari itu diperlihatkanlah Kintian yang menutupi hasil buruannya itu dengan beberapa helai daun pohon. Sembari itu dia lanjut bergumam, "Sayangnya hidung hewan liar sangat sensitif. Selama mereka mencium bau darah, mereka akan menemukannya meskipun ditutup dengan rapat.
Tapi hanya ini yang bisa kulakukan untuk sekarang, sambil berharap hewan lain tidak mencurinya. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.